Di masa lalu, Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang memiliki kekuasaan besar dan kemampuan istimewa, termasuk kemampuan untuk berbicara dengan hewan dan mengendalikan angin. Sementara itu, Ratu Bilqis adalah penguasa yang bijaksana dari kerajaan Saba, sebuah kerajaan yang makmur dan terkenal di kawasan tersebut. Nabi Sulaiman mendengar tentang kebijaksanaan dan kecantikan Ratu Bilqis dari kerajaan Saba. Untuk menguji kebijaksanaan Ratu Bilqis dan mengundangnya untuk mengakui kebesaran Allah, Sulaiman mengirim utusan dengan hadiah yang mewah. Kirimkan hadiah-hadiah ini kepada Ratu Bilqis sebagai tanda hormat dari kerajaan kami. Ratu Bilqis menerima hadiah dari Sulaiman tetapi merasa bahwa ini adalah upaya untuk mempengaruhinya. Dia memutuskan untuk menguji kebijaksanaan Sulaiman dengan mengirimkan hadiah yang lebih besar dan utusan yang cerdas. Istana Ratu Bilqis. Ratu Bilqis, kirimkan hadiah ini kepada Nabi Sulaiman. Kita akan melihat bagaimana dia menanggapi. Nabi Sulaiman mengetahui rencana Ratu Bilqis dan memutuskan untuk menunjukkan kekuasaannya. Dia memerintahkan agar singgasana Ratu Bilqis dibawa ke hadapannya sebelum utusan tiba. Singgasana yang megah dan rumit itu tiba di istana Sulaiman dalam waktu singkat. Kedatangan Ratu Bilqis datang ke istana Nabi Sulaiman dan melihat singgasananya yang megah. Dia sangat terkesan dan menyadari bahwa kebijaksanaan Sulaiman jauh melampaui yang ia bayangkan. Bilqis memutuskan untuk bertemu langsung dengan Sulaiman dan mempelajari lebih lanjut tentang ajaran-ajarannya. Ratu Bilqis, aku mengakui kebesaran Tuhanmu dan kebijaksanaanmu, wahai Sulaiman. Aku ingin belajar lebih banyak tentang ajaranmu. Nabi Sulaiman, alhamdulillah. Marilah kita berdiskusi dan saling belajar. Ratu Bilqis akhirnya memeluk ajaran Nabi Sulaiman dan menyatakan iman kepada Allah. Kedua pihak kemudian menjalin hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Ratu Bilqis, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Sulaiman adalah utusannya. Nabi Sulaiman, semoga kita dapat terus berjalan dalam petunjuknya dan memajukan kebajikan di bumi ini. Cerita ini mengajarkan tentang kebijaksanaan, pengakuan terhadap kebenaran, dan penerimaan ajaran Tuhan dengan rendah hati.